Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman dari Arkana Digital Studio yang semoga Allah berkahi dan Allah rahmati. Betul? Arkana Studio. Arkana apa? Solusi digital. Studio digital mah foto ya? Kocak Ustaznya. Mohon maaf sebesar-besarnya ada pimpinan Arkana Solusi Digital. Nah ini karena mic-nya belum pasang nih. Lupa ini. Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan keimanan, ketakwaan, kesehatan dan juga taufik, sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis rutin pengajian kita setiap hari Senin menjelang maghrib tentunya, yang tidak lain tidak bukan kajian kita pada kesempatan kali ini seperti biasa adalah dalam rangka mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mencari surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita dan juga mengangkat kejahilan yang ada pada orang lain tentunya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan senantiasa kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya dan juga kepada para pengikutnya mengamalkan sunnahnya serta meninggalkan larangan-larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada seorang tabi'i yang terkemuka. Beliau pernah mengatakan, ma baqiya syai'un minad dunya alladzuhu as-salatul jamaah wa liqa'al ikhwan. Di dunia ini enggak ada yang tersisa yang paling lezatnya kecuali hanya salat jamaah dan bertemu dengan saudara. Berdasarkan perkataan beliau rahimahullahu ta'ala, maka kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada antum-antum semuanya yang Masya Allah senantiasa istiqomah duduk di pengajian ini. Tentunya kita sama-sama ikhlaskan niat agar duduknya kita di sini itu tidak hanya sekedar karena disuruh, tapi murni karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan demikian semoga Allah kucurkan rahmatnya kepada kita, akhirnya kita masuk surga. Allahumma amin. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang antum telah lihat bersama di poster yang ada di sini ataupun yang ada di pengumuman grup, kita hari ini akan menyinggung tentang doa sapu jagat. Terkhusus kita akan mentadabburinya, yang mudah-mudahan dengan kita mentadabburi doa sapu jagat ini, kita akan semakin meyakini dan semakin mengimani dan betul-betul membaca doa sapu jagat bukan hanya sekedar bacaan, tapi betul-betul doa yang kita pahami artinya dan juga maknanya. Kenapa demikian? Kenapa tema ini anak angkat? Karena antum tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yustajabu min du'ain qalbin lahin ghafilin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah kalian kepada Allah
dan yakinlah bahwasanya Allah akan mengijabah doa kalian. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu tidak akan mengijabah doa seseorang yang hatinya lalai dan juga tidak serius dalam berdoa. Tidak serius dalam berdoa. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang antum ketahui, ketika kita berdoa, sejatinya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW katakan, ad-du'a huwal ibadah. Yang namanya doa itu adalah suatu ibadah. Dan juga dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kalian telah berkata kepada kalian, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang enggan untuk beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi terhina dina. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka berbicara tentang doa, kita harus banyak-banyak berdoa tanpa terkecuali. Mau kita yang sudah ngaji berpuluhan tahun, ataupun yang baru-baru belajar, ataupun yang masih muda, bahkan yang sudah tua, yang kaya ataupun yang miskin, kita semua harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah itu gak suka, bahkan marah kalau ada di antara hambanya yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta, tidak berdoa kepada Allah, Allah akan marah kepada dirinya. Allah akan murka kepada dirinya. Antum bayangin, kalau orang tua kita yang marah, itu suatu saat akan reda. Tapi kalau Allah yang sudah marah, gimana caranya? Gimana kebahagiaan akan kita dapatkan? Gimana keberkahan akan kita dapatkan kalau ternyata Allah murka sama kita? Na'udzubillah. Ya. Karena kemurkaan Allah itu didefinisikan oleh para ulama, dijauhkan dan ditolak dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi dari kemurkaan Allah. Antum gak boleh deket-deket dan tertolak kalaupun berusaha ingin mendekat dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita semua butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada perkataan bagusnya. Ada perkataan bagusnya. Kami nukilkan dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nabi pernah berkata, a'jazun nasi man ajaza 'anid du'a wa abkhalun nasi man bakhila bis salam. Kata Nabi SAW, selemah-lemahnya manusia adalah yang paling lemah dalam berdoa. Ternyata bukan yang lemah mengangkat barbel, tapi yang lemah mengangkat tangan untuk berdoa. Itu manusia yang paling lemah. Dan Nabi katakan lagi, wa abkhalun nas, dan manusia yang paling bakhil, yang paling pelit, man bakhila bis salam, yang paling pelit dalam menyebarkan salam. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Anda gak jadi orang yang pelit. Tinggal giliran antum lagi, ketemu teman kudu salam. Jangan cuma sekedar woi, 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 jangan woi, 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 woi. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Siapapun itu, salamin aja. Kalau ternyata na'udzubillah dia Kristen, ya sudah, antum jangan lanjutin. Tapi kalau jelas-jelas dia pakai salib di sini, ya sudah, jangan assalamualaikum buat dia, jangan.
Ya, jangan assalamualaikum apalagi sampai warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fa'ala kulli hal teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus banyak-banyak berdoa. Harus banyak-banyak berdoa. Kenapa? Tadi Nabi bilang manusia yang paling lemah adalah yang paling lemah dalam berdoa. Maksudnya apa? Paling jarang doanya. Hati-hati. Kalau kita na'udzubillah males berdoa, males angkat tangan, males meminta kepada Allah, Allah murka kepada kita, dan itu yang kita tidak inginkan. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi di awal sudah kami sebutkan Allah itu tidak akan mengijabah doa orang-orang yang hatinya lalai. Maksudnya apa? Kosong, hampa ketika berdoa, nggak ngerti. Betapa banyak di antara kita yang ketika berdoa itu cuma sekedar seremonial. Kerasa di antum? Anda yakin di antara kita ada yang kalau angkat tangan berdoa ya udah sekedar berdoa aja, karena udah kebiasaan, jadi udah jadi adat buat lisan dia, padahal dia nggak menghayati. Padahal salah satu kunci agar seseorang diijabah doanya itu dengan dihayati. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara antum yang pernah betul-betul tadabbur dengan firman Allah yang notabene itu doa? Ihdinas siratal mustaqim. Ada di antara antum yang pernah ketika baca ihdinas siratal mustaqim nangis? Ada? Ada di antara antum yang pernah seperti itu, ikhwan? Ihdinas siratal mustaqim. Itu setiap hari kita baca, setiap sholat kita baca. Tapi apa? Karena udah kebiasaan, akhirnya apa? Cuman sekedar Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kebiasaan. Jadi kebiasaan. Kenapa? Karena nggak pernah dihayati, nggak pernah ditadaburi, nggak pernah dipelajarin. Tapi coba kalau misalnya sekali aja antum perhatikan, antum tadaburi, antum pelajari, ihdinas siratal mustaqim. Di situ akan antum merasakan kenikmatan berdoa. Di situ akan antum merasakan antum bukan siapa-siapa. Di situ antum akan merasakan antum itu kerdil di hadapan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak selamat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar aku berada di atas jalanmu yang lurus. Ya. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, coba antum bayangkan dan antum tadabburi ketika antum membaca ihdinas siratal mustaqim. Coba kalau bukan karena pertolongan Allah, antum bukan orang yang beragama Islam. Kalau bukan karena doa yang antum panjatkan itu, antum akan menyembah berhala. Kalau bukan karena doa yang antum panjatkan di dalam sholat antum itu, antum akan menyekutukan Allah dan antum na'udzubillah akan masuk ke dalam api neraka. Tapi lihat, meskipun kita lalai, Allah tetap bimbing kita. Allah tetap sayang kepada kita. Allah tetap menginginkan kebaikan untuk kita. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadabbur, doa, sapu jagat. Karena ana yakin di antara antum doanya itu sedikit. Tapi sedikit ini tidak boleh diremehkan. Terkhusus doa sapu jagat. Siapa sih di antara kita yang gak hafal doa sapu jagat? Semua kita hafal doa sapu jagat. Tapi pertemuan kita kali ini akan betul-betul menyadarkan bahwasanya ini doa gak boleh dilewatin. Ini doa yang harus kita baca setiap harinya. Ini doa yang harus kita panjatkan, entah itu di antara azan dan iqamah, entah itu ketika kita sedang safar, entah itu ketika kita sedang sujud ketika sholat, entah itu ketika kita sebelum mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun ketika kita sedang duduk menghadiri sholat Jumat dan khatib sudah berada di atas mimbar. Harus kita biasakan ini doa.
doa sapu jagat. Padahal Nabi nggak pernah kasih nama ini. Tapi orang Indonesia luar biasa. Coba kalau misalnya dalam bahasa Arab nggak ada istilah sapu jagat yang lebih padat daripada sapu jagat ini, nggak ada. Cuman orang Indonesia yang bisa. Apa sih arti sapu jagat, teman-teman sekalian? Boleh dibilang paket komplit, betul? Udah semua antum mau ada. Dalam bahasa Arab nggak ada, bahasa Inggris ada, belum tentu ada, belum tentu ada. Fa'ala kulli hal, doa sapu jagat adalah doa yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Surat Al-Baqarah ayat 201. Dan di surat Al-Baqarah terkhusus di ayat 201 ini Allah sedang menceritakan kondisi orang-orang yang sedang berhaji. Orang yang sedang berhaji di zaman Nabi Muhammad SAW itu bukan cuman isinya bukan cuman orang Islam, tapi isinya juga orang-orang musyrikin. Isinya orang-orang musyrikin. Kenapa demikian? Karena Allah ceritakan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang berdoa meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan-kebaikan dunia. Tapi Allah sanggah setelahnya, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tapi mereka nggak punya porsi terkait akhirat mereka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang pergi haji, muter, tawaf di Ka'bah, tapi minta, ya Allah, berikan aku rumah, berikan aku anak, berikan aku ini, berikan aku itu, duniawi semuanya. Tapi Allah sanggah. Yang seperti itu nggak ada porsinya nanti di akhirat. Rugi. Tapi ternyata Allah bilang lagi di ayat berikutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada di antara mereka yang berdoa dengan, ya Tuhan kami, berikan kepada kami fid dunya, di dunia ini, hasanah, kebaikan. Kalau kita terjemahkan itu kebaikan. Tapi kalau misalnya antum belajar bahasa Arab, hasanah di sini itu nakiroh. Nakiroh ini bukan cuma satu kebaikan, tapi banyak kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga hasanah, lagi-lagi nakiroh lagi. Hasanatun atau hasanatan, nakiroh. Dan di akhirat kebaikan juga. Kebaikannya banyak. Wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari azab neraka jahanam. Allahu akbar. Allahu akbar. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, antum harus tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saking sering membaca doa sapu jagat. Tidak ada. Anda bisa katakan tidak ada. Tidak ada doa yang lebih banyak Nabi SAW kecuali doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Kata Nabi SAW berdasarkan sahabat Nabi Anas ibnu Malik, sang bodyguard, pembantu, orang yang kalau kemana-mana pasti sama Nabi SAW. Beliau katakan, anna nabiyya kana
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana aktsaru du'aihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sering beliau ucapkan di dalam doanya adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dan sering mengucapkan doa sapu jagat. Padahal Nabi udah dijamin masuk surga, udah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi doa yang paling banyak beliau ucapkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antum kebayang kalau Nabi aja seperti itu, kita di mana? Kita di mana? Kita sangat sedikit mengucapkan doa ini. Sangat sedikit. Kalau mau jujur-jujuran nggak ada, mungkin nggak pernah lebih dalam satu hari itu 10 kali, nggak pernah. Kalau mau jujur-jujuran ya, nggak nyampe. Sehari 10 kali baca doa itu nggak nyampe. Banter-banter 5 kali, itu pun di dalam sholat. Oke lah, kalaupun ia 10 kali di dalam sholat dan ketika adzan dan iqomahnya, itu ada tuh pasti 10, tapi nggak pernah lebih dari 10 kali. Tapi Nabi paling sering, paling banyak beliau mengucapkan doa ini, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Maka ini di antara ya, kenapa kita harus memperbanyak baca doa sapu jagat? Karena satu, Nabi sering mengucapkannya. Yang kedua, kenapa kita harus memperbanyak membaca doa sapu jagat ini? Tidak lain tidak bukan adalah doa ini salah satu di antara doa yang tercantum di dalam Al-Quran. Di dalam sunnah ada, di dalam Al-Quran ternyata ada. Di mana? Tadi di Al-Baqarah ayat 201. Ini menunjukkan agungnya doa ini, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Maka siapa yang banyak-banyak membaca doa sapu jagat, niscaya Allah akan berikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Kita harus ketahui bersama agar kita lebih mengerti apa yang kita baca. Kalau kita ingin merujuk kepada sebuah kitab yang tidak asing di telinga kita, yaitu kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitabnya beliau menyampaikan, membawakan perkataan para sahabat dan para salaf terdahulu tentang arti dari kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kita sama-sama rujuk supaya nggak keliru ya, supaya nggak keliru. Kita sama-sama pelajari dan mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama. Salah satu di antaranya, di antara arti ya, dari al-hasanah fid dunya hasanah, arti dari kebaikan di dunia, di antaranya adalah ya, al-ilmu wal ibadah. Satu, ilmu dan ibadah. Ini di antara makna dari al-hasanah fid dunya, kebaikan di dunia. Al-ilmu wal ibadah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seseorang hidup pakai ilmu itu lebih baik daripada seseorang hidup tanpa ilmu. Betul atau tidak? Sepakat atau tidak antum? Sepakat. Orang kalau hidup nggak pakai ilmu, kira-kira jadi apa dia? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ketika seseorang hidup di muka bumi didasarkan dengan ilmu, lurus hidupnya. Kalaupun mencong sedikit, nanti balik lagi, back on the track lagi. Nggak mungkin enggak.
Kenapa? Karena dia punya pegangan. Tapi kalau orang nggak punya pegangan, diajak ke sini, ayo. Diajak ke situ, ayo. Diajak kemana, ayo. Terserah. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu, nggak bisa membedakan mana yang hak dan batil. Ya. Maka ini salah satu di antara pengertian dari al-hasanah fid dunya, kebaikan di dunia. Dan yang kedua adalah al-ibadah. Antum tahu kan, kita orang hidup di dunia ini tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Kalau nggak ibadah, antum nggak selamat di dunia maupun di akhirat. Kalaupun selamat di dunia itu cuma sementara, nanti di akhir zaman jadi pengikut Dajjal. La haula wala quwwata illa billah. Allahul musta'an. Maka ini di antara tafsiran al-hasanah fid dunya adalah ilmu dan ibadah. Ulama yang lain ada yang mengatakan di antara makna al-hasanah fid dunya adalah semua perkara yang disukai oleh manusia di dunia. Yang antum sukai di dunia apa? Ya masyayikh, apa yang antum sukai di dunia ini? Apa yang antum suka dari dunia ini? Hah? Istri soleha antum suka? Jelas. Istri soleha antum pasti suka. Tempat tinggal yang luas antum suka? Jelas. Kendaraan yang nikmat untuk dikendarai? Suka? Suka, jelas. Harta, perhiasan, apapun itu. Maka itu salah satu di antara al-hasanah fid dunya. Ustaz, emangnya boleh kita orang minta dunia kepada Allah Subhanahu wa taala? Boleh, ini dalilnya. Ini dalilnya. Salah. Ada yang keliru di sini. Ada yang keliru di dalam memahami ayat ini. Yaitu siapa? Orang-orang sufi. Orang-orang sufi mengatakan, ente jangan minta kepada Allah urusan dunia. Nah ini di Al-Quran. Ini di Al-Quran. Allahul musta'an. Maka boleh seseorang minta urusan dunianya. Boleh. Silakan. Antum minta. Ya Allah, jadikan istriku matanya biru. Misal, contohnya. Ya Allah, mudah-mudahan nanti jodohku ini dan begitu. Ya Allah, mudah-mudahan nanti mobilku ini dan begitu. Motorku ini dan begitu. Rumahku begini dan begitu. Silahkan. Silahkan. Apa dalilnya Ustaz? Ini dalilnya. Fid dunya hasanah. Atina fid dunya hasanah. Ini diantara penafsiran para ulama. Bahwasanya arti dari al-hasanah fid dunya adalah semua perkara yang manusia cintai di dunia. Terserah deh antum mau apa minta. Kemudian yang berikutnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat nanti hasanah. Di akhirat nanti kebaikan juga. Apa di antara kebaikan di akhirat nanti? Tafsir di antara tafsir ulama. Yang pertama adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih surga. Apalagi kenikmatan yang lebih canggih daripada dikasih surga? Ada nggak kira-kira kenikmatan yang lebih canggih daripada antum masuk surga? Ada? Ada. Apa itu? Hah? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ternyata selain masuk surga ada kenikmatan yang lebih tinggi lagi. Tapi melihat wajah Allah ini ada syaratnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang betul-betul berbuat kebaikan, maksudnya ketaatan, maka Allah akan berikan kepada mereka surga wa ziyadah. Apa ziyadah itu? Tambahan. Tambahannya apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallah, kita orang semua rindu buat melihat Allah Subhanahu wa taala. Penasaran kan antum? Gak bisa, tapi kita karang-karang bagaimana Allah. Allah betul punya mata, tapi emang sama mata kita kan? Enggak.
Allah betul punya tangan, tapi emang Allah tangannya sama kayak kita? Enggak. Maka kita, cita-cita mukmin yang tertinggi adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ini nggak bisa diraih dengan cara santai-santai, apalagi bermaksiat, apalagi nggak pernah berdoa dengan doa sapu jagat. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, kita harus betul-betul semangat di dalam mencari ya, di dalam mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara caranya adalah dengan memperbanyak doa sapu jagat. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau membawakan perkataan dari sahabat Nabi yang mulia atau dari seorang tabi'in terkemuka rahimahullahu taala, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan Ats-Tsauri mengomentari ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beliau katakan al-hasanatu fid dunya al-ilmu war rizqut thayyib. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau katakan al-hasanah fid dunya itu artinya adalah ilmu dan rezeki yang baik, rezeki yang halal. Ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian wa fil akhirati hasanah, dan adapun kebaikan di akhirat adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sudah tahu arti dari doa sapu jagat. Yang terakhir penutupnya adalah waqina adzabannar, dan lindungi aku, lindungi kami dari azab neraka jahanam. Ya Allah. Ya Allah. Antum, antum semua harus banyak-banyak doa ini. Tapi dengan penuh penghayatan, ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya Allah, lindungi aku dari api neraka, ya Allah. Dalam sebuah hadis yang ma'ruf, ada penghuni neraka, bermaksiat dia, akhirnya dia menjadi penghuni neraka. Kemudian diangkat sama Allah, dicelupin ke dalam surga 1 kali celupan, diangkat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya kepada orang yang Allah celupkan tadi, hal ra'aita bu'san qattun, wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan 1 kali aja kesengsaraan? Kemudian apa? Kata orang ini, yang tadinya dia penghuni neraka, dicelupin sama Allah ke surga, Allah angkat, Allah tanya, kamu pernah ngerasain kesulitan enggak? Apa kata dia? Enggak, sama sekali enggak. 1 celupan doang di surga, keluar lagi. Tapi ketika sebaliknya, penghuni surga Allah celupkan ke dalam api neraka. Hal ra'aita na'iman qat, apakah engkau pernah merasakan 1 kenikmatan sekali aja? Enggak pernah. Dia bilang enggak pernah. Allahu Akbar. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus bersemangat dalam menjaga diri kita dari azab neraka jahanam. Caranya bagaimana? Ini doa sapu jagat. Antum betul-betul baca dengan penuh penghayatan dari hati. Dari hati. Kalau bisa ada 1 sesi antum isinya berdoa cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antum tahu, teman-teman, ana yakin di antara antum sudah ada yang pernah umroh. Di antara keistimewaan doa sapu jagat adalah doa ini doa yang dibaca antara rukun Yamani sampai rukun sampai Hajar Aswad. Sampai Hajar Aswad. Itu Nabi ketika sedang tawaf selalu seperti itu, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun dari Hajar Aswad ke rukun Syami dan yang seterusnya sampai ketemu rukun Yamani lagi, beliau banyak berdoa, banyak berzikir dan semisalnya. Tapi ada
sebuah athar yang menarik dari sahabat Nabi yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Antum tahu di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Umar ibn Khattab dari sahabat Nabi Habib Al-Kahili atau dari seorang tabi'in Habib Al-Kahili, ya. Beliau katakan, ketika aku sedang tawaf bersama Umar ibn Khattab, Umar enggak pernah berdoa kecuali doa yang beliau panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan cuma di rukun yamani ke Hajar Aswad, enggak, tapi setiap beliau muter, beliau doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini menunjukkan doa sapu jagat adalah doa terbaik. Doa terbaik. Semua ulama sepakat. Maka teman-teman, mulai hari ini jangan pernah lewatkan satu doa atau satu sesi doa kecuali di sesi tersebut ada doa sapu jagat di dalamnya. Tapi ingat, bukan cuma sekedar seremonial, bukan cuma sekedar lewat karena udah kebiasaan, bukan, tapi betul-betul penghayatan. Antum artiin sendiri di dalam hati, di dalam pikiran, antum terjemahin. Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, fid dunya hasanah, di dunia ini al-hasanah, kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah, kebaikan, wa qina, dan lindungi kami ya Allah, adzabna, dari azab neraka ya Allah. Kenapa demikian? Karena Nabi sering baca itu, sahabat Nabi pun juga sering baca itu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau nggak pernah berdoa kecuali pasti ada doa sapu jagatnya. Entah itu dia doa supaya nggak malas, supaya terlindung dari kepikunan di masa tua, dari kemiskinan dan seterusnya. Pasti ada di situ. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pernah pada suatu waktu, ada suatu kesempatan, Nabi SAW didatangi oleh seseorang atau melihat seseorang. Ketika melihat seseorang ini, orangnya tuh kurus banget, disebutkan seperti burung, badannya tuh kecil banget. Usut punya usut, Nabi nanya, kayaknya dulu ente pernah berdoa nih, apa doa yang pernah ente panjatkan? Kenapa kok badan ente bisa kecil kayak gitu? Kenapa? Kemudian orang yang badannya kurus seperti badan burung ini, beliau bilang, ya Rasulullah, dulu aku pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sekiranya engkau akan mengazabku, maka azab aku di dunia ini. Jangan sampai azabmu nanti aku rasakan di akhirat. Ya Allah, sisanya sekarang aja ya Allah. Dia bilang seperti itu. Kemudian Nabi SAW, ya Allah, kenapa kok ente berdoa dengan seperti itu? Ente gak akan mampu. La tutiku, engkau gak akan mampu dengan menahan adabnya Allah di dunia. Di dunia udah susah, apalagi di akhirat. Jangan coba-coba ente minta-minta azab sama Allah di dunia ataupun di akhirat. Jangan. Kenapa kok ente gak berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kenapa? Setelah mendengar perkataan Nabi SAW, orang tersebut kembali normal tubuhnya. Kenapa? Karena doanya udah berubah. Dia cabut doanya yang dulu, dia ganti dengan doa yang lebih baik. Ya. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Mulai hari ini dan sampai kita mati. Dan kalau bisa ajarkan ke anak kita, meskipun anak kita baru 2,5 tahun umurnya, dikte dia dari sekarang. Ayo nak, doa kebaikan di dunia dan di akhirat. Jangan anak diajarin joget-joget, tepuk tangan, musik dan lain sebagainya. Jangan. Doain, ajarin. Nah ayo nak doa, Rabbana atina sampai selesai. Itu lebih bermanfaat daripada antum mengajarin dia ini, itu, dan lain seterusnya. Enggak. Wallahi ma fi faidah. Ini yang faidah, ini yang benar-benar faidah. Ya. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya.
Ana berharap setelah ini kita akan betul-betul mengamalkan doa sapu jagat dengan sebenar-benarnya pengamalan, yaitu pengamalan yang dihayati dengan baik dan juga benar tentunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa diamalkan, bisa dipahami dan bisa dijalankan dengan baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari diri pribadi dan dari syaitanir rajim. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Sekiranya ada pertanyaan kami persilahkan. Jika tidak ada, walhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada Pak MC. Assalamualaikum. Berkahi Ustaz Abdul, sekeluarga dan teman-teman di Arkana semua. Amin ya Allah. Ini mungkin lebih kami minta nasihat Ustaz ya, terkait dengan tadi kita bahas banyak tentang dunia Ustaz ya. Kan kita dalam mengajar dunia bukan mengajar Ustaz ya, kan menyelesaikan urusan dunia kan lelah dan capek Ustaz ya, urusan dunia secara umum gitu ya, berkhusus misalnya kita mau kerjaan gitu Ustaz. Ini minta nasihatnya Ustaz biar berlelah-lelahnya kita itu nggak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Minta nasihatnya juga untuk teman kami semua di sini supaya Barakallahu bersemangat gitu Ustaz. Barakallahu fikum. Nasihatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala terkait biar antum enggak capek ya, biar istilahnya enggak sia-sia usaha yang antum usahakan selama ini. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ya. Dalam surat Al-Qasas ya. Ya, ayat berapa ana lupa tapi sebentar ya. Baik, ayat 77. Surat Al-Qasas itu juz 20, surat nomor nomor 28. Ayatnya nomor 77. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat untuk kita semuanya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, dan carilah dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian, itu kehidupan di akhirat. Jangan kalian lupakan porsi untuk kalian dalam dunia. Teman-teman, antum pasti pernah mendengar istilah cari dunia tapi jangan lupa akhirat. Betul? Cari dunianya tapi jangan lupa akhiratnya. Salah. Ini kalimat yang keliru. Kalimat yang benar bagaimana? Cari akhirat tapi jangan lupain dunia. Makanya ada perkataan bagus juga ya, di mobil truk mana gitu, di mobil truk ya, kadang hikmah emang mobil-mobil truk ini teman, kadang lebih banyak jahatnya tapi ya, lebih banyak jahatnya. Fa'ala kulli hal ada kadang dia seperti ada yang benernya. Gimana? Dunia sementara, akhirat selamanya. Luar biasa. Dunia di tangan, akhirat di hati. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, antum kerja silahkan, tapi jadikan kerja yang antum jalani menjadikan antum dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi tidak tercela orang yang seperti ini. Yang tercela siapa? Adalah yang Allah sebutkan dalam surat apa ayo? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Surat apa itu? Nah, ini harus dibuka nih halaqah tahfidz di Arkana nih. Al-A'la setiap hari Jumat khatib baca itu. Akan tetapi kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan kekal abadi selama-lamanya.
Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar usaha antum, kerjaan antum, jerih payah antum tidak sia-sia di mata Allah, jadikan kerjaan antum ini adalah kerjaan yang dapat mendekatkan diri antum kepada Allah. Kerja nih, nanti gajinya pakai buat nafkahin anak istri, pahala luar biasa itu. Kerja nih, gajinya sisihin sedikit buat nyumbang yatim piatu, buat baksos, buat bikin masjid, buat bikin pondok tahfidz, buat beliin mukena di masjid-masjid pinggir jalan, buat beliin mushaf-mushaf biar bisa dibaca sama orang-orang, buat beliin kitab para asatidzah, buat sumbangan ini. Apalagi sekarang nih, saudara-saudara kita lagi di Sumatera itu sedang kesulitan. Harta yang antum dapatkan nih awal bulan kan, ya kan, sisihin sedikit. Kalau bisa ada nih dari Arkana nih, sangat anak tekankan nih, kalau bisa ada Arkana peduli, bismillah, mudah-mudahan itu atau ini menjadi tidak menjadikan kita sia-sia usahanya. Ya, maka ingat teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kerja boleh kerja, tapi jangan sampai kerjaan kita menggadaikan akhirat kita. Dunia itu sementara, akhirat selamanya. Maka cari akhirat, tapi jangan lupa dunia kita. Ambil, silahkan. Antum mau main apa terserah, tapi ingat, tujuan kita adalah akhirat, bukan dunia. Tujuan seorang mukmin, orientasi seorang mukmin adalah akhirat, bukan dunia. Kenapa? Karena dia di dunia itu sebentar. 60-70 selesai. Itu pun kalau dikasih. Kalau ternyata enggak, 40 udah meninggal. Tapi apa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ana selalu ingat nasihat Ustadz, ya. Ustadz yang semoga Allah jaga beliau, Ustadz Firanda hafizahullah taala. Beliau katakan, hidup cuman sekali, jangan spekulasi. Luar biasa power itu kalimat. Hidup cuman sekali, jangan antum spekulasi. Maksudnya apa? Jangan antum kira-kira antum bakalan hidup besok atau tahun depan. Belum tentu. Udah sekarang nih ada duit, keluarin. Ada kerjaan, ada manfaat, bismillah, salurkan, bagikan. Jangan nunggu nanti keburu mati, repot. Fa'ala kulli hal, ya. Semoga usaha-usaha kita, terkhusus yang di Arkana ini, adalah usaha yang menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari Syekh Akbar hafizahullah taala. Baik. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang sudah diberikan. Semoga Allah ampuni dosa kita, ampuni dosa orang tua kita, dosa pasangan kita, dosa guru-guru kita, dosa orang-orang yang ada di sekitar kita, dan dosa para pemimpin kita. Semoga Allah berikan kesabaran, keteguhan, kekuatan bagi saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, terkhusus di daerah-daerah yang terkena banjir yang sangat-sangat besar. Ya, semoga Allah berikan pahala untuk mereka semua dan untuk kita tentunya, dan semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah dan dijauhkan dari yang namanya su'ul khatimah, dan semoga Allah ringankan hisab kita dan akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surganya kelak dan dijauhkan dari api nerakanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk memperbanyak membaca doa sapu jagat dengan penuh penghayatan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.